warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih membahas bakat thinking talents. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang bakat futuristik, bakat konteks, dan ideation, kali ini kita akan membahas tentang bakat strategik. Jadi seperti apakah bakat strategik itu? Seseorang yang memiliki bakat strategik itu adalah seseorang yang mudah memilih sesuatu jalan untuk mencapai target atau tujuan. Jadi mereka yang memiliki bakat strategik itu pandai memahami sesuatu tujuan sehingga dapat menilai dan mempertimbangkan jalan yang mungkin mereka akan pilih. Mereka mampu memilah-milah masalah yang ada dan menemukan jalan terbaik untuk solusinya. Jadi orang yang memiliki bakat strategi itu punya cara berpikir dan perspektif yang berbeda yang memungkinkannya dapat melihat garis besar dari suatu secara keseluruhan. Mereka mampu menciptakan alternatif pilihan-pilihan dari suatu permasalahan. Mereka mampu melihat pola dari sesuatu di saat yang lain hanya dapat melihat kekacauan misalkan. Mereka mampu melihat berbagai alternatif solusi. Ketika orang menemukan titik buntu, maka orang dengan bakat strategik itu hampir tidak pernah mengalami yang namanya kebuntuan. Jadi mereka dengan cepat mengenali pola yang ada dan masalah-masalah yang mungkin muncul. Jadi ekspresi dari bakat strategik ini adalah senang melakukan hal-hal baru, senang mengeksplor jalan-jalan baru terutama pada daerah-daerah yang memang baru didatangi, baru dikunjungi atau jalan-jalan yang memang tidak pernah dilewati sama sekali. Jadi kebutuhan dari orang berbakat strategik ini adalah gambaran secara menyeluruh dari situasi yang dihadapi seperti apa. Jadi mereka itu akan seperti melihat sebuah peta lah, istilahnya seperti itu dalam melihat suatu masalah atau keadaan, sehingga mereka punya kebebasan untuk memilih jalan mana yang diyakini sebagai jalan yang terbaik. Jadi ini kebutuhan dari orang yang berbakat strategik. Nah, cara mengembangkannya bagaimana? Tentu dengan terus menambah wawasan, pengalaman, sehingga kemampuan dalam membaca situasi itu akan semakin tajam. Maka sangat penting bagi orang yang memiliki bakat strategi untuk mempelajari juga berbagai metode-metode menyampaikan strategi dengan tolak ukur yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi semua pihak bisa menerimanya. Nah, orang yang memiliki bakat strategik itu kan memiliki jalan untuk mencapai tujuan. Namun semua orang pun juga punya pilihan atau jalan. Apa yang membedakan antara orang yang berbakat strategik dengan orang yang yang bakat strategiknya lemah? Jadi ketika orang memiliki bakat strategik yang kuat, maka dalam memilih jalan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka punya insting. Mereka mampu mempertimbangkan berbagai hal dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang objektif dan terstruktur dengan baik, sehingga jalan yang dipilih itu memang benar-benar yang tepat, terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi ketika orang lain menemukan kebuntuan jalan, maka biasanya orang yang punya bakat strategik akan mudah menemukan jalan-jalan alternatif. Jadi hal inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat strategiknya yang lemah. Jadi seperti itu. Apa saja potensi kekuatan yang sangat
didukung ya oleh kombinasi orang berbakat strategik. Ketika strategik ini dikombinasikan dengan significant dan communication, maka punya potensi kekuatan di marketing. Ketika strategik ini dikombinasikan dengan developer, maka sangat berpotensi untuk menjadi guiding ya, penunjuk jalan. Ketika strategik ini dikombinasikan dengan developer, individualization dan positivity, maka sangat memungkinkan untuk menjadi seorang motivating, atau bisa juga menjadi synthesizing ya, dengan bakat strategik dikombinasikan dengan arranger dan analytical. Nah, peran apa sajakah yang sangat dibutuhkan dengan bakat strategik ini? Pastinya yaitu peran sebagai strategis ya, dimana dia akan mengatur langkah kerja dalam mewujudkan sebuah rencana dalam mencapai sebuah target tertentu, dan ini sangat diperlukan orang yang berbakat strategik, futuristik, dan arranger. Atau tadi seperti tadi motivating, berarti menjadi seorang motivator. Bagaimana dia memberi panduan atau langkah-langkah dalam mengembangkan diri seseorang agar bisa berkembang dengan tepat. Tentu diperlukan bakat strategi, developer, individualization, dan positivity. Atau menjadi seorang wartawan atau jurnalis ya, juga diperlukan sebuah bakat strategik ya, bagaimana mereka mampu bisa memetakan masalah dengan cepat dan menentukan narasumber yang tepat untuk menghasilkan sebuah tulisan karya yang sangat bermanfaat, yang aktual dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apakah Anda orang yang memiliki bakat strategik? Maka Anda juga sangat berpotensi untuk menjadi seorang leader ya, karena dengan strategik ini Anda akan sangat dibutuhkan dalam menyusun langkah kerja dalam sebuah organisasi yang Anda pimpin. Jika Anda memilikinya, maka terus kembangkan dan latih. Insya Allah bakat Anda akan terus bermanfaat bagi masyarakat. Sekian pembahasan kita tentang bakat strategik. Kita akan lanjutkan dengan bakat-bakat lainnya di Thinking Talents. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.